Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Enama Tania Simanjuntak dengan NPM 2503-0102-0263 yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan terkait dampak pertumbuhan aset, liabilitas, dan pendapatan serta rasio keuangan terhadap kinerja keuangan PT Adaro Energi Indonesia periode tahun 2022 sampai dengan 2024. Nah, PT Adaro Energi ini merupakan perusahaan yang bergerak di sektor energi dan pertambangan batu bara. Sebagai salah satu produsen batu bara terbesar di Indonesia, kinerja keuangan komoditas global, kebijakan internasional itu dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global, serta dinamika permintaan internasional. Nah, pada periode tahun 2022 sampai dengan 2024, merupakan fase yang signifikan bagi industri pertambangan khususnya batu bara. Tahun 2022 itu ditandai dengan lonjakan harga batu bara yang diakibatkan karena krisis energi global pasca pandemi COVID-19 dan konflik geopolitik di internasional. Nah, tahun 2023 hingga tahun 2024, harga batu bara mengalami penurunan seiring normalisasi pasokan energi dan pergeseran kebijakan energi menuju energi terbarukan. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, perhatian investor itu tidak hanya tertuju pada tingkat laba yang dihasilkan suatu perusahaan, tetapi juga pada kualitas kinerja keuangan yang tercermin dalam struktur aset dan liabilitas. Investor tentu akan cenderung lebih selektif dalam menilai perusahaan dengan mempertimbangkan risiko keuangan, stabilitas arus kas, serta kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kinerja jangka panjang. Nah, PT ini sebagai perusahaan terbuka juga berada di bawah pengawasan publik dan regulator, sehingga transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan menjadi hal yang krusial. Nah, kita masuk ke dalam metode penelitian. Nah, pada kali ini yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menganalisis dampak pertumbuhan aset, liabilitas, pendapatan, dan rasio keuangan terhadap kinerja keuangan PT Adaro Energi Indonesia periode tahun 2022 sampai dengan 2024. Nah, data yang digunakan ini meliputi laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun 2022 sampai dengan 2024. Pengukuran kinerja keuangan dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan yang meliputi rasio profitabilitas dan rasio solvabilitas. Rasio profitabilitas itu digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Sedangkan rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Nah, ada variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen itu meliputi pertumbuhan aset, liabilitas, dan pendapatan. Sedangkan variabel dependen adalah kinerja keuangan yang diukur dengan rasio profitabilitas dan solvabilitas. Nah, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tren dan analisis rasio keuangan. Analisis tren digunakan untuk melihat perkembangan aset, liabilitas, dan pendapatan dari tahun 2022 hingga 2024, sedangkan analisis rasio keuangan digunakan untuk menginterpretasikan dampak perubahan ketiga variabel tersebut terhadap kinerja keuangan perusahaan. Nah, hasil dari analisis ini disajikan dalam bentuk deskriptif dengan membandingkan kondisi keuangan antar periode dan mengaitkannya dengan teori serta temuan penelitian sebelumnya. Nah, masuk ke dalam hasil dan analisa. Dari sisi pertumbuhan aset PT ini adalah total aset PT Adaro Energi ini menunjukkan tren penurunan selama periode 2022 sampai dengan 2024 yang tertampil di layar. Terutama ini diakibatkan berkurangnya aset lancar, khususnya kas dan setara kas. Nah, penurunan total aset tersebut menurun tajam dari tahun 2022 sampai dengan 2023 dan kembali menurun lagi di tahun 2024. Nah, kondisi ini mengindikasikan terjadinya penggunaan kas yang cukup besar, baik untuk pembagian dividen, pelunasan kewajiban, maupun aktivitas investasi dan restrukturisasi usaha. Dari sisi aset tidak lancar, meskipun terdapat peningkatan nilai aset tetap pada tahun 2024, total aset tidak lancar seluruh keseluruhan relatif stagnan dan tidak mampu menutupi penurunan aset lancar. Hal ini menunjukkan bahwa strategi perusahaan pada periode ini lebih berfokus pada optimalisasi struktur keuangan dibandingkan dengan ekspansi aset secara agresif. Nah, masuk pada analisis yang kedua, yaitu perkembangan liabilitas. Nah, liabilitas PT Adaro Energi ini menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan menurun yang terlihat di layar.
Penurunan signifikan pada tahun 2023 disebabkan berkurangnya liabilitas jangka pendek, sementara peningkatan pada tahun 2024 itu didorong oleh kenaikan liabilitas jangka panjang. Secara keseluruhan, struktur liabilitas perusahaan tetap terkendali dan mencerminkan risiko keuangan yang masih berada pada tingkat wajar. Nah, struktur liabilitas yang relatif terkendali ini mencerminkan bahwa perusahaan masih mampu menjaga tingkat risiko keuangan pada level yang wajar, meskipun di bagian tahun 2004 itu proporsinya masih sejalan dengan kapasitas aset dan ekuitas perusahaan. Selanjutnya adalah analisis perkembangan ataupun pertumbuhan pendapatan, yang mana terlihat dari tahun 2023 sampai 2024, penurunan pendapatan ini dipengaruhi oleh melemahnya harga batubara global serta normalisasi permintaan energi pasca kondisi ekonomi global yang bergejolak. Lalu, yang kedua ini, meskipun pendapatan menurun, perusahaan tetap mampu mencatat laba tahun berjalan yang meningkat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil melakukan efisiensi biaya, terutama pada beban pokok pendapatan dan beban pajak, sehingga profitabilitas tetap terjaga. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan perusahaan tidak hanya bergantung pada tingkat pendapatan, tetapi juga pada kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya dan mengoptimalkan struktur keuangan. Nah, pada bagian analisis rasio keuangan dan kinerja keuangan, di sini disinggung sedikit di bagian return on asset atau ROA, di mana kenaikan ROA terjadi karena kombinasi penurunan total aset dan peningkatan laba bersih yang mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan aset. Peningkatan ROA berasal dari perbaikan kinerja operasional yang berkelanjutan, bukan hanya akibat pengurangan aset ataupun faktor non-operasional yang bersifat sementara. Nah, dari sisi solvabilitas, penurunan total liabilitas dibandingkan total ekuitas mencerminkan struktur permodalan yang semakin sehat. Rasio utang terhadap ekuitas menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2022 yang mengindikasikan menurunnya risiko keuangan perusahaan. Nah, di tampilan layar ini terdapat laba tahun berjalan di tahun 2023 ke tahun 2024. Nah, secara keseluruhan, rasio keuangan menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT Adaro Energi Indonesia selama periode 2022 dan 2024 tetap berada dalam kondisi yang baik meskipun perusahaan menghadapi tekanan eksternal berupa fluktuasi harga komoditas dan penurunan pendapatan. Yang mana dijelaskan juga profit margin Adaro cenderung mengalami penurunan pada tahun 2023 akibat biaya operasional yang lebih tinggi dan fluktuasi harga energi global. Lalu ada penurunan margin ini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti peningkatan biaya pada bahan bakar dan harga input yang lebih tinggi. Nah, sambil kita di bagian kesimpulan, yang mana yang pertama adalah total aset perusahaan cenderung mengalami penurunan terutama akibat berkurangnya aset lancar. Namun kondisi tersebut tidak secara langsung menurunkan kinerja keuangan secara keseluruhan. Yang kedua adalah liabilitas perusahaan secara umum berada pada tingkat yang terkendali. Penurunan liabilitas pada tahun 2023 mencerminkan upaya perusahaan dalam memperbaiki struktur permodalan, sementara peningkatan liabilitas pada tahun 2024 lebih bersifat strategis untuk mendukung keberlanjutan usaha. Dari sisi pendapatan, terjadi penurunan selama periode penelitian yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal, khususnya fluktuasi harga komoditas batu bara. Dan yang terakhir adalah secara keseluruhan, kinerja keuangan PT Adaro Energi Indonesia selama periode 2022 sampai dengan 2024 lebih ditentukan oleh efektivitas manajemen keuangan dan struktur modal yang sehat dibandingkan oleh pertumbuhan aset dan pendapatan semata. Pada soal yang kedua adalah terkait dengan analisis teknikal dan efisiensi pasar perusahaan tersebut. Kita membahas sedikit terkait definisinya. Jika analisis teknikal itu merupakan metode investasi yang menganalisis pola pergerakan harga dan volume saham di masa lalu untuk memprediksi arah harga di masa depan, dengan asumsi bahwa seluruh informasi tercermin dalam harga dan pola harga cenderung berulang. Jika efisiensi pasar itu menunjukkan sejauh mana harga saham mencerminkan informasi yang tersedia. Pada pasar efisien, investor tidak dapat memperoleh keuntungan abnormal secara konsisten, sehingga efektivitas analisis teknikal menjadi terbatas, terutama pada pasar yang efisien, bentuk setengah kuat dan lemah. Nah, kita menganalisis teknikal perusahaan ini. Pada tahun 2002, saham Adro menunjukkan tren naik yang sangat kuat, ditandai dengan kenaikan harga yang tajam dan berkelanjutan serta didukung oleh volume perdagangan yang tinggi. Pola pergerakan harga pada periode ini membentuk higher highs dan higher lows,
yang secara teknikal mencerminkan dominan tekanan beli dan optimisme investor. Kondisi ini sejalan dengan situasi fundamental pada saat itu, khususnya tingginya harga komoditas batu bara global yang mendorong ekspektasi kinerja keuangan perusahaan secara positif. Nah, di tahun 2023, pergerakan harga saham Adro mulai mengalami pembalikan tren. Secara teknikal, harga tidak lagi mampu mencetak puncak yang lebih tinggi dan mulai membentuk pola lower high serta lower low yang mengindikasikan munculnya tren turun. Tekanan jual terlihat semakin dominan, sementara volume perdagangan cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan berkurangnya minat beli dari investor. Nah, fase ini mencerminkan adanya penyesuaian pasar terhadap normalisasi harga batu bara dan ekspektasi penurunan kinerja dibandingkan tahun puncak sebelumnya. Yang terakhir adalah tahun 2024, yang mana pergerakan saham ADO cenderung berada dalam fase konsolidasi dengan kecenderungan melemah. Harga ini bergerak dalam rentang yang relatif terbatas tanpa arah tren yang kuat, dengan volatilitas yang lebih rendah dibandingkan periode 2022 dan 2023. Secara teknikal, kondisi ini menunjukkan sikap wait and see dari pelaku pasar, di mana investor belum memperoleh sinyal kuat untuk kembali mendorong harga naik. Volume perdagangan yang relatif lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya memperkuat indikasi melemahnya momentum pasar. Nah, berikut adalah gambar analisis teknikal yang diambil dari finance@yahoo.com. Selanjutnya adalah efisiensi pasar PT Alam Resource Indonesia Tbk. Nah, dari dalam periode 2022 hingga 2024, pergerakan harga saham Adro menunjukkan bahwa laporan keuangan, kinerja laba, perusahaan harga komoditas batubara, serta kebijakan dividen relatif cepat tercermin dalam harga saham. Hal ini terlihat dari respon pasar yang signifikan pada tahun 2022 ketika harga batubara global melonjak dan kinerja keuangan perusahaan membaik, yang segera diikuti oleh kenaikan harga saham yang lebih tajam. Yang kedua adalah efisiensi pasar saham Adro belum sepenuhnya bersifat kuat, ditunjukkan adanya fase volatilitas tinggi dan pola teknikal tertentu pada periode 2023 sampai dengan 2024, yang mana harga saham masih berbentuk tren turun dan konsolidasi meskipun sebagian informasi fundamental telah diketahui oleh publik. Pola ini menunjukkan bahwa faktor psikologis investor, ekspektasi masa depan, serta sentimen terhadap sektor energi masih berperan dalam pembentukan harga saham, sehingga peluang untuk memperoleh abnormal return melalui analisis teknikal atau timing pasar masih terbuka dalam jangka pendek. Sekian presentasi dari saya terkait dengan analisis perusahaan PT Adro ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat sore.